Assalamualaikum Sobat-Sobat United. Ringan amatiran ala gua. Perburuan Manchester United untuk mendatangkan striker nampaknya ini mengerucut menjadi dua kandidat kuat. Walaupun menurut gua bukan berarti pasti akan salah satu di antara dua nama yang disebut sudah semakin mengerucut. Menurut gua masih bisa terbuka, tapi sebelum ke situ gua ingin ke mirror.co.uk. Disebutkan kalau saat ini Timo Werner menjadi target serius dari Manchester United ya, untuk karena Red Bull Leipzig ini nampaknya akan memberikan izin ya untuk Timo Werner meninggalkan klub dengan status pinjaman. Manchester United disebutkan sangat ingin untuk mendatangkan seorang striker untuk bisa menambah menambah opsinya ya, dan bisa mendorong mereka untuk bisa mendapatkan atau finish di posisi Champions League untuk paruh kedua musim ini. Timo Werner disebutkan bisa sangat terbuka untuk kembali ke sepak bola Inggris dengan Manchester United. Striker berusia 27 tahun ini saat ini berada di daftar dari Manchester United dan dinilai memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa datang di bulan Januari untuk bisa menambah skuad Manchester United di transfer window kali ini. Mereka juga telah ditawari mantan striker Stoke yang saat ini memperkuat Bayern Munchen, yaitu adalah Erik Maxim Choupo-Moting. Ini juga merupakan salah satu kemungkinan yang kuat karena Erik ten Hag disebutkan mencari kekuatan yang baru di lini depan. Mantan pemain Chelsea, striker Werner ini menghabiskan 2 tahun di Stamford Bridge dan hanya mencetak 10 gol di Premier League sebelum kembali ke Red Bull Leipzig. Werner ini dilihat sebagai seorang flop karena ketika dia join atau bergabung di Chelsea, nilainya pada saat itu 40 juta pounds di tahun 2020 dan kembali 2 tahun kemudian ke klub lamanya hanya 25 juta pounds. Namun demikian ya, prestasinya Werner ini berhasil memenangkan Champions League bersama dengan Chelsea dan tentu saja memiliki kesempatan untuk membuktikan kembali dirinya di sepak bola Inggris. Kalau dia bisa menampilkan permainan yang lebih baik dan tentu saja dengan fitness ataupun juga kebugaran yang lebih baik, karena pada saat itu dia lumayan cukup sering cedera kalau tidak salah ya. Red Bull Leipzig sendiri ini masih berusaha untuk mendapatkan posisi Champions League di Bundesliga dan sepertinya mereka ini akan mempersilahkan Werner untuk pergi dengan status pinjaman. Dan diharapkan juga Werner akan memiliki atau mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di tim tersebut atau di klub tersebut. Ya, disebutkan juga tentu saja Werner ini memiliki masa sulit dengan cedera dan hanya mencetak 2 gol tapi sejauh ini ya di liga, tapi dia masih terus berusaha untuk bisa mengamankan posisi di tempat yang utama. Manchester United sendiri dikabarkan sangat ingin untuk mendatangkan seorang striker untuk bisa menambah opsi dan juga mendorong supaya klub ini bisa finish di posisi Champions League musim ini ya. Erik Maxim Choupo-Moting, Timo Werner, gue sudah pernah menyebutkan kalau Manchester United akan sangat terbatas pergerakannya di bursa transfer Januari ini. Bahkan dari The Athletic menyebutkan kemungkinan besar hanya 2 pemain pinjaman. Itu juga tetap harus dilihat siapa yang akan dilepas. Nah, menurut gua ini menjadi menjadi tantangan besar bagi manajemen Manchester United, di mana mereka sudah berhasil melepas 1 pemain ya kan, yaitu adalah Donny van de Beek. Saat ini disebutkan Jadon Sancho semakin dekat untuk meninggalkan Manchester United. Dan gua menilai memang Manchester United ini butuh pemain depan, butuh striker. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ya akan sama saja kalau striker ini tidak mendapatkan supply bola dari lini tengah, dari winger ataupun lini tengah. Gua sepakat tidak sepakat karena begini.
Bagaimana dengan Rasmus Højlund? Gue menilai Rasmus Højlund bukannya tidak dilayani, dia juga dilayani. Tapi bagaimana striker itu, kalau menurut gue secara ringan amatiran, oke, dikatakan tidak mendapatkan support yang bagus dari lini tengah. Kenapa bisa terjadi? Apakah memang lini tengahnya tidak menjalankan tugas dengan baik, atau lini tengah tidak percaya dengan strikernya? Itu bisa jadi kan? Atau strikernya sendiri kesulitan atau membuat kesulitan bagi lini tengah untuk bisa melayani. Ini kan sebuah kemungkinan, bukan cuma sebuah kemungkinan, paling tidak ada 3 kemungkinan yang gue katakan. Dan gue tetap menilai faktornya ini merupakan kombinasi dari hal-hal yang gue sebutkan tadi di atas. Jadi bukan hanya soal lini tengah tidak mensupport striker, ya tapi harus dilihat juga nih kenapa tidak disupport. Gua melihat bagaimana Rasmus Højlund terutama di Premier League ini belum meyakinkan ya. Belum meyakinkan, bukan hanya dari fans yang melihat, tapi juga rekan sesamanya. Sehingga ya di atas lapangan juga jadi ragu ya, ingin melayani atau memberikan bola kepada Rasmus Højlund. Di samping ketika Rasmus Højlund diberikan bola atau ketika mendapatkan beberapa bola ya, umpan, seperti gue sering katakan, sentuhannya tidak bagus ternyata. Bukan selalu tidak bagus, nggak ada beberapa kesempatan nggak bagus gitu loh. Bolanya lepas, dia salah bergerak, dia terlambat, atau bahkan ketika dia diberikan umpan-umpan matang, crossing yang bagus, bukan tidak, maksudnya sering ya, gue agak beribet sedikit, sering justru ya dia tidak mampu memaksimalkan. Dan menurut gue faktor ini kan menjadi akumulasi. Dan di sisi lain, Rasmus Højlund tetap harus dilihat sebagai potensi Manchester United di masa yang menengah dan juga masa panjang gitu loh. Sehingga ya tetap harus diberikan kesempatan untuk berkembang. Dan di sisi lain, Manchester United butuh pemain yang juga bisa menjadi andalan di lini depan. Yes, gue tahu Timo Werner dan juga Choupo-Moting, dari 2 nama tersebut ini bukan nama premium. Gue paham betul, tapi bagaimana Manchester United juga butuh variasi atau opsi lain di lini depan. Baik itu Timo Werner maupun Choupo-Moting tentu saja punya catatan tersendiri. Timo Werner dia flop di Chelsea, tapi bagaimana sebelumnya di Red Bull Leipzig, sebelum dia ke Chelsea ya, artinya dia tampil luar biasa, bahkan diperebutkan oleh Liverpool dan juga Chelsea, bahkan disebutkan masuk radar dari Manchester United pada saat itu. Tapi perkembangannya dia flop, tapi kan dia punya potensi. Dan kalau ini bisa sumbunya itu bisa dinyalakan lagi dengan tepat, ya bukan tidak mungkin dia akan menjadi dia akan menjadi senjata yang berbahaya. Di samping juga sang pemain tentu saja kan ingin membuktikan masih umur 27 tahun ya kan, dia artinya masih melihat karirnya harus diselamatkan di sana. Dia mungkin melihat peluang untuk bisa masuk ke tim nasional Jerman, mungkin demikian ya kan. Jadi ada motivasi yang bisa jadi kalau ini dikelola dengan bagus ya, dengan sentuhan teknis yang juga dari tim kepelatihan Manchester United, seandainya memang Timo Werner yang datang, ya gue harapkan bisa berkembang. Bagaimana dengan Choupo-Moting? Ya dia striker berpengalaman menurut gue. Bagaimana kiprahnya dengan Bayern Munchen, dengan Paris Saint-Germain ya kan, dan klub-klub sebelumnya. Artinya Choupo-Moting punya pengalaman, dan ini yang menurut gue menjadi atribut yang paling kuat justru dari kandidat-kandidat lain, termasuk juga Timo Werner. Dia tahu bagaimana cara mengatasi pressure, di mana pressure ini menurut gue salah satu poin penting bagi pemain bermain di Manchester United. Nah ini juga menarik. Cuman kita lihat saja, gue pikir seperti gue katakan tadi di awal ya, walaupun disebutkan sepertinya 2 pemain ini merupakan kandidat utama, namun gue melihat masih akan ada opsi-opsi lain. Manchester United nampaknya ingin bergerak secepat mungkin ya dalam mendatangkan pemain, dan ini sudah dimulai dengan melepas pemain dulu. Karena kan memang itu yang harus dilakukan, melepas pemain dulu baru nanti ada pemain yang didatangkan. Dan menurut gue ini bisa jadi akan berlangsung sangat cepat, sehingga persiapan tim juga akan berlangsung maksimal ya, tidak harus menunggu bursa transfer akan menuju ditutup di akhir bulan nanti. Kita lihat saja akan seperti apa, bagaimana Sobat Football United dari 2 pemain tersebut. Kalau gua ya, dari 2 pemain tersebut, dari 2 nama ini, katakanlah ini yang menjadi 2 kandidat terkuat,
gua melihat dari style permainan ya, gua memang menyebutkan Choupo-Moting, tapi gua melihat juga Timo Werner punya punya kalau dia bisa tampil seperti dia di Red Bull Leipzig beberapa musim yang lalu ya, di mana dia pergerakan juga cepat, dia punya apa ya, bergerak cair, finishing juga bagus. Bukan tidak mungkin dia bisa jadi sesuatu sih di Manchester United, lebih berpeluang begitu. Namun demikian, Choupo-Moting menurut gue sih ini juga opsi yang gue lebih cenderung ke Choupo-Moting sih, dengan pengalamannya ya. Menurut gue itu juga penting, handle pressure dan kemampuannya untuk menjadi predator di kotak penalti lawan. Dan dia tidak main-main ya, di Bayern Munchen juga sempat menjadi andalan sebelum Harry Kane yang datang kan. Cuman ya kita lihat saja bagaimana menurut Sobat Football United. Bisa drop di kolom komen siapa yang lebih dipilih seandainya kalau dua nama itu yang menjadi kandidat teratas. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.